Coba deh lihat sekeliling kita. Ada pohon mangga, pohon durian, pohon kelapa, terus ada juga pohon sawit. Tapi tunggu dulu. Yakin nih kalau sawit itu beneran masuk kategori pohon? Music shifts slightly, becoming more intriguing. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya sepele ya, tapi jawabannya itu lumayan bikin kaget dan bisa mengubah cara kita memandang kebun sawit yang luasnya jutaan hektar itu. Jadi gini, secara botani atau ilmu tumbuhan, definisi pohon itu sebenarnya cukup spesifik. Sebuah tanaman bisa disebut pohon kalau dia punya batang berkayu yang tumbuh membesar setiap tahunnya, punya cabang-cabang, dan ada yang namanya kambium. Nah, kambium inilah si biang keroknya. Kambium itu lapisan di bawah kulit kayu yang tugasnya membentuk jaringan kayu baru. Bikin batang pohon jadi makin lebar, makin kokoh, makin besar dari tahun ke tahun. Coba deh lihat pohon jati atau pohon angsana. Batangnya kan makin tua, makin gambot tuh. Sekarang kita bedah si sawit. Pernah nggak kamu perhatiin batang sawit dari dekat? Dia itu nggak punya cabang kayak pohon pada umumnya kan? Daunnya itu pelepah-pelepah besar yang langsung tumbuh dari pucuknya. Dan yang paling penting, batang sawit itu nggak punya kambium. Betul, sawit nggak punya kambium. Artinya, batangnya nggak akan pernah tumbuh membesar atau melebar seiring waktu. Diameter batang sawit waktu umurnya 5 tahun ya segitu-gitu aja sampai dia ditebang. 20 tahun kemudian, batangnya itu isinya bukan kayu solid tapi jaringan serabut pembuluh yang mirip banget sama rumput. Iya, kamu nggak salah dengar. Secara struktur botani, kelapa sawit itu sebenarnya lebih dekat kekerabatannya sama keluarga rumput-rumputan raksasa. Atau lebih tepatnya masuk dalam keluarga palem-paleman, Arecaceae. Sama kayak pohon kelapa, aren, atau kurma. Mereka semua ini secara teknis bukanlah pohon sejati atau true trees. Mereka lebih tepat disebut sebagai tanaman monokotil berkayu, yang batangnya tumbuh tinggi ke atas tapi nggak melebar. Terus kenapa kita semua manggilnya pohon sawit? Ya, ini lebih ke penggunaan bahasa sehari-hari aja. Karena dia tinggi, batangnya keras, dan kelihatan kayak pohon, ya kita sebut aja pohon biar gampang. Nggak ada yang salah kok dengan itu. Sama kayak kita nyebut nanas itu buah. Padahal secara botani nanas itu gabungan dari banyak buah kecil. Tapi mengetahui fakta ini penting loh. Ini ngasih kita perspektif baru. Ketika kita melihat hamparan kebun sawit, kita jadi tahu kalau itu sebenarnya adalah perkebunan rumput raksasa. Struktur akarnya yang serabut dan nggak sedalam akar tunggang pohon sejati, juga punya dampak ekologis yang berbeda terhadap tanah dan penyerapan air. Jadi lain kali kalau kamu lagi jalan dan lihat kebun sawit, coba deh ingat-ingat, yang kamu lihat itu secara ilmiah, bukanlah hutan pohon, melainkan sebuah padang rumput versi gigantik. Keren kan? Sebuah fakta kecil yang bisa mengubah cara kita melihat dunia.